Cerita diawali saat Jion menonton baseball. Dia membuka beberapa pesan yang membuatnya sangat lelah. 8 bulan kemudian, Jion menjalani rutinitas. Dia pun naik kereta menuju kantornya untuk bekerja. Sebelumnya dia mampir sarapan di minimarket. Sampai di kantor terdengar keributan. Bergegas Jion pun menuju meja kerjanya. Saat itu Jion lalu diminta oleh Sam untuk pergi ke pabrik Gwangju. Karena peneliti dan pekerja pabrik Gwangju bersitegang menyebabkan lini produksi terhenti. Saat itu Jion berpendapat menurutnya tidak akan sempat. Sam lalu meminta Jio untuk naik heli saja. Sam bergegas meminta izin kepada tim transportasi untuk mengirim Jion tepat waktu di pabrik Gwangju. Sampai di lokasi, Jion utusan timnya memeriksa kendala di pabrik Gwangju. Dia mencoba untuk menengahi. Jion pun meminta peneliti cepat bekerja bila produksi dirasa kurang memuaskan. Kala itu Siwo datang mengungkapkan cara kerja Jion yang sembrono. Menurutnya harus paten di awal baru dipasarkan. Hendak kembali ke kantor, Jion satu heli dengan Siwo. Saat itu heli bergoyang membuat Jion pun terasa panik. Sementara Siwo memperhatikan tingkah dari Jion. Sampai di kantor, Jion dimurkai Sam karena menurutnya Jion malah mengacaukannya, padahal sudah dikirim dengan heli. Saat waktunya pulang, Jion pun pulang tenggo, sementara rekan kerjanya masih ngantor. Esok harinya, Siwo sebagai manajer tim perencanaan 2, satu tim dengan Jeon, sohib dari Jion. Hendak makan siang dihubungi ibunya yang meminta bertemu. Jion lalu menuju restoran, yang ternyata ada sosok laki-laki pilihan ibunya dan memperkenalkan diri sebagai Agus. Saat itu Jion pun pamit keluar. Melihat Siwo masuk ke restoran, Jion terpaksa masuk kembali dan menghampiri Agus. Dia meminta maaf karena tidak ingin berpacaran saat ini. Kembali ke kantor, Jion diberi undangan pernikahan oleh Choi. Bersama Noah hendak ke meja kerja, Jion disambut bahagia oleh rekan kerjanya yang mengucapkan selamat atas kencan butanya. Jion lalu menginfokan bahwa di forum daring pegawai ramai digosipkan Jion kencan saat makan siang. Mendengarnya kala itu Jion amat gedeg. Saat meeting, Jion menyadari file miliknya diakui Sam sebagai hasil kerjanya. Dan saat itu Jion pun mematikan flash disk, menurutnya sedang error. Sam yang gagap tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tanpa slideshow PowerPoint-nya. Diminta oleh Siwo kepada tim direksi bahwa peluncuran produk es batu bulat harus dihentikan karena menurutnya mengeluarkan produk cacat akan membuat kerugian yang lebih besar. Selesai meeting, Presidir meminta Siwo untuk mundur dari tim perencanaan 2 dan meminta untuk membuat proyek baru dengan tim tugas. Siwo pun menyanggupi. Jam berbeda menemukan jurnal Jion, Siwo memeriksanya. Pulang menunggu bis di halte, Jion diberi jurnal miliknya oleh Siwo yang berujar dia menemukan di ruang pameran produk. Jion kala itu lalu berterima kasih dan ia langsung naik bis. Saat itu Siwo malah duduk di sebelahnya yang berujar banyak catatan yang menarik di jurnal milik Jion. Jion yang tak menyangka Siwo membaca jurnal miliknya, Siwo pun lantas menyatakan dia harus membacanya untuk tahu siapa pemiliknya. Malam berbeda setelah menghadiri kondangan Choi, Jion diajak Siwo untuk minum bersama di kafe milik temannya. Siwo lalu mempertanyakan apakah pernikahan mantan istrinya lancar. Jio yang langsung syok, dia tahu bahwa Siwo adalah mantan suami dari Choi. Mengetahui bahwa Siwo mengajak minum karena patah hati, saat hendak minum, Siwo pun pamit keluar karena Presidir menghubunginya. Masuk kembali, Siwo melihat Jion sudah tidur abok. Dibangunkan oleh Siwo, Jion terbangun. Mereka lalu jalan berdua menuju pulang. Esok harinya saat Jion makan siang di kantor bersama teman-temannya, Siwo meminta bergabung makan dan membuat kikuk suasana. Jion lalu tiba-tiba mundur, dia pergi, menurutnya dia sudah selesai makan. Pulang kerja bertemu dengan Hyeji, Jion amat senang. Mereka lalu makan berdua sembari Jion curhat bahwa dia terganggu dengan Siwo. Menurut Hyeji, ini waktunya Jion melupakan lelaki yang lama. Hari berbeda saat makan siang, Jion menghampiri Jion. Dan saat itu Siwo datang.
Bergegas kala itu, Jion pun pamit. Siwo menyatakan dia menyukai Jion dan memintanya untuk bergabung dengannya dalam proyek es batu yang diperintahkan langsung oleh Presdir. Jion meminta maaf dia tidak bisa bergabung dengan Siwo karena tidak berniat untuk pindah tim. Siwo pun meminta Jion untuk merahasiakan proyek ini sampai launching nanti. Hari berbeda hendak pulang selepas lembur, Jion mendengar suara musik yang begitu kencang. Dia lalu mengintip melihat Siwo sedang asik bekerja sendirian. Dihubungi oleh Gaul, Jion tidak mengangkatnya. Tiba-tiba Gaul menghampirinya dan memeluknya. Namun kala itu Jion menolak karena menurutnya tidak usah bersikap begitu. Gaul tidak bisa pergi dan pulang semaunya. Jion pun lantas meminta untuk putus. Dan dia juga meminta agar Gaul jangan muncul di hadapan sesuka hatinya karena ia tidak suka. Bekerja kembali, Jion yang melaporkan tentang mikrofon yang sudah rampung, namun Sam menolak. Menurutnya, pakai saja mikrofon yang lama. Hal tersebut membuat kesal Jion. Berbincang dengan Siwo, Jion diminta menjelaskan ada keributan apa dengan Sam tadi. Jion lalu mengungkapkan bahwa awalnya tim pengembangan komplain sehingga dia diminta untuk mengganti mikrofon. Namun tiba-tiba tidak diperlukan padahal sudah dirampungkan. Siwo menyatakan dia juga awalnya menjadi junior Sam dan dikeluarkan dari tim, tapi dia memastikan nasibnya tidak akan dilalui oleh Jion. Siwo menyemangati Jion bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih. Hari berbeda, Jion melihat Noah kesakitan. Dia lalu membantu meminta izin kepada Sam. Namun Sam malah memarahi Noah, mengatakan bahwa Noah makan gaji buta. Jion menimpali bahwa perkataan Sam sangat kasar, meminta jangan merendahkan bawahan seenaknya. Sam pun lalu berujar dia akan berkata sopan meminta Noah untuk pergi ke rumah sakit. Sementara Jion harus membuat laporan 3 tahun terakhir tentang tren pesaing perusahaan. Malam hari membaca jurnal miliknya terlihat tulisan Siwo tentang teori paku es. Esok harinya Jion melamar ke tim tugas, disambut baik oleh Siwo, namun membuat Sam sangat kecewa. Mulai bekerja bersama Siwo, terlihat oleh Jion meja Siwo sangat epik. Siwo yang fokus, dia terganggu dengan keyboard Jion yang berisik. Siwo lalu mengirimkan chat meminta Jion untuk mengganti keyboard yang tidak berisik. Berada di lab, Siwo meminta staf peneliti untuk membuat sampel paku es sesuai ide dari Jion. Di ruangan barunya, Jion dihampiri Sam yang meminta agar menyelesaikan tugas presentasi untuk Senin. Jion lalu mengiyakan dan saat itu Sam dengan tenang pergi pamit. Sementara itu Jion diminta Siwo untuk menentukan prioritas pekerjaan. Pulang kantor bersama Siwo, Jion sangat tidak nyaman. Bertemu dengan kekasihnya, Noah pun diputuskan karena Park menyukai orang lain. Noah kala itu berlutut memohon agar Park urungkan pernyataannya. Namun Park menolak dan memilih untuk pergi. Sendirian Noah bersedih dia diberi topi oleh Jae-in yang belum dikenalnya, berujar untuk meneduhi Noah. Malam hari Jion dihubungi Seung-jun mempertanyakan keberadaan dari Gaul. Jion yang tidak tahu diceritakan oleh Seung-jun bahwa Gaul menjaminkan propertinya untuk rilis album dan sekarang tidak memiliki tempat tinggal. Sebelumnya Gaul tinggal bersamanya, tapi karena kekasih Seung-jun datang dan menginap, Gaul pun pergi tanpa kabar. Esok harinya bekerja, Jion salah membuat laporan. Dia lalu diajak Siwo untuk pergi. Siwo lalu menyatakan dia tidak ada toleransi membuat kesalahan. Bila Jion tidak mampu, bisa dikatakan sekarang dan dia akan memindahkan Jion ke tim lain. Jion lalu menyatakan dia akan lebih fokus dan juga lebih teliti. Berbincang dengan Noah pun curhat kepada Jion tentang tragisnya kisah asmara dia yang berakhir dengan Park. Hari berbeda, Jion mengirimkan file konsep es batu paku kepada Siwo. Malam hari pergi ke kafe milik Woo, teman Siwo. Jion dikagetkan dengan standar level es batu yang dibuat oleh Woo yang terasa enak dan beda level. Woo berujar selama 48 jam es tersebut dibekukan perlahan dari suhu tinggi ke pembeku biasa. Siwo menyatakan dia tidak pernah minum di tempat lain memakai es karena standarnya sudah ada di sini, sulit untuk menurunkan level. Mereka lalu bekerja keras membuat es bol dengan para peneliti.
Sepulang kerja berbelanja, Jion bertemu dengan Siwo yang juga berbelanja. Melihat harga lebih murah dengan membeli banyak, pada akhirnya mereka sepakat untuk sharing beberapa barang. Pulang bersama, Jion bersyukur dia bisa menghemat. Kali itu Siwo menawarkan diri mengangkut barang-barang belanjaan Jiwon. Namun tiba-tiba Gaul datang membawa barang-barang Jion. Jion berujar bahwa ia mantan kekasihnya, meminta agar Siwo tetap menemaninya dulu. Saat itu Gaul berkenalan dengan Siwo yang memberinya kartu nama. Sementara itu Gaul memberi tiket konser perform dirinya kepada Jion. Hari berbeda di ruang peneliti, Siwo pun menyetujui hasil bola es yang menurutnya sudah sesuai ekspektasinya. Sontak seluruh peneliti pun bersyukur, termasuk Jion. Makan malam bersama untuk merayakan kesuksesan bola es, Jion diantar Siwo keluar restoran untuk pamit pergi. Melihat perform Gaul, Jion mendengarkan cerita Gaul yang bercerita tentangnya yang merelakan tabungannya untuk support Gaul dalam bermusik. Kala itu Jion pun memilih untuk pergi. Gaul yang sadar kehilangan Jion, dia mengejar Jion dan memeluknya, meminta untuk memulai dari awal dan mengajak Jion untuk menikah. Tapi kala itu Jion menolak karena menurutnya sudah terlambat. Jion berujar dia berharap Gaul menjadi diri sendiri, tidak mengikuti kemauan hidupnya. Esok harinya di lift, Siwo mempertanyakan pertemuan Jion dan juga Gaul. Kali itu Jion menyatakan malam tadi adalah malam perpisahan. Dipastikan dia sudah berpisah dengan Gaul. Bekerja kembali, Sam pun menghampiri Siwo menyatakan Siwo harus tahu diri saat presentasi nanti. Siwo lalu menegaskan presentasi nanti akan dilakukan oleh Jion karena menurutnya hanya Jion yang terlibat dari awal sampai akhir proyek ini. Di weekend, Jion dan Siwo serta Nari dari tim pemasaran mempromosikan produk es batu perusahaan mereka di stadion baseball. Mereka lalu menonton pertandingan baseball. Saat itu bola yang hampir terkena Jion dengan tangkas Siwo menangkap bola tersebut, membuat penonton lainnya sangat takjub. Menjadi pusat perhatian penonton yang meminta untuk kiss, Jion merasa malu karena Siwo malah mencium boneka maskot. Makan bersama keluarganya, Jion diceramahi perihal jodoh oleh ibunya. Seketika Jion pun mengamuk dan memilih untuk pergi. Esok harinya pergi ke tukang servis yang merupakan ayahnya, meminta untuk memperbaiki CD player miliknya. Jam berbeda, Siwo datang ke tukang servis melihat CD player yang rusak. Dia izin akan memperbaikinya jika diizinkan oleh tukang servis. Bekerja kembali, situasi heboh di kantor karena adegan kiss yang hampir dilakukan oleh Jion juga Siwo di lapangan bisbol. Nari mencoba untuk klarifikasi bahwa saat itu mereka bekerja perwakilan perusahaan mempromosikan produk. Hendak naik lift bersama Siwo, sudah ada Choi di dalam. Jion lalu menyapa Choi, namun Siwo berdiam diri. Berada di kantor, Noah dihubungi oleh Jae-in yang meminta topinya untuk dikembalikan. Janji temu di bar, Noah pun mengembalikan topi kepada Jae-in. Masih di kantor, Siwo yang melihat Jion lemas tak berdaya, kesakitan langsung menggendong Jion hendak membawanya ke rumah sakit. Namun kali itu Jion meminta diantar ke rumah saja. Menuruti Jion, Siwo menjaga Jion di rumah Jion yang berterima kasih karena telah mengantarnya. Siwo pun berujar, jangan sakit. Peluncuran produk es batu bulat sejenis kristal akan diresmikan. Jion yang berjalan sendirian di atas panggung, dia mempresentasikan produk es batu yang bukan sembarang es, tapi es yang indah bulat yang sempurna mengubah sebuah minuman menjadi pengalaman. Lemari es Neovia resmi diperkenalkan. Hal tersebut membuat takjub yang melihatnya. Saat presiden mengajak makan bersama, namun saat itu Siwo menolak karena menurutnya sudah ada acara. Presiden lalu pamit pergi. Dan kali itu Siwo mengajak Jion untuk makan tim. Makan berdua, Siwo memperhatikan makanan sehat yang harus dinikmati Jion agar Jion pulih. Jion pun terharu mendapatkan perhatian dari Siwo. Di forum karyawan, Hyun karyawan yang sedang cuti sudah 3 tahun, dia menjabarkan akan meluruskan semuanya mengenai Siwo. Menurutnya Siwo yang memperhatikan dirinya karena harus fokus mengurus dirinya yang mengalami gangguan panik dan juga anaknya yang baru lahir, sehingga memaksanya untuk merawat keluarga dan dirinya dulu. Hal tersebut diusahakan oleh Siwo yang dikenal jarang senyum, namun bukan atasan yang buruk, tapi atasan yang langka yang memperhatikan bawahannya. Hyun pun kala itu berterima kasih kepada Siwo. Hendak memberikan minuman untuk Siwo, namun Jion melihat Siwo diajak pergi oleh Choi. Di kafe, Choi memperlihatkan foto Jion dan Siwo di lapangan baseball jadi bahan gosip para karyawan.
Saat itu ditekankan agar Siwo jangan menyakiti Jion. Hendak ke ruang kerjanya, melihat Siwo tertidur sendirian dengan memakai earphone dengan sorotan cahaya matahari. Jion lalu memperhatikan Siwo dan mencoba mengendus wangi Siwo. Kala itu melihat Siwo terbangun, Jion langsung menepuk jidat Siwo seolah ada nyamuk yang hinggap. Meeting santai berdua, Siwo meminta Jion untuk membuat konsep smart home AI. Jion sangat antusias karena menurutnya sangat menarik. Di ruangan kerjanya, Noah dimarahi Sam karena tidak becus membuat laporan eksekutif. Hal tersebut terlihat oleh karyawan lainnya. Rekrutmen tim tugas dilaksanakan kembali dengan antusias dari para karyawan termasuk Nari dari tim pemasaran. Selesai interview, Jion melihat Siwo mempersiapkan buket bunga membuatnya penasaran. Sampai di pusara mendiang ibunya, Siwo dihampiri ayahnya mengenang mendiang ibunya. Dan hendak pulang, ayah Siwo menyatakan dia akan menjual rumah dan juga pindah ke pedesaan. Siwo berujar dia pun akan kembali ke Amerika. Saat itu ayah Siwo meminta membawa radio yang dulu pernah diam-diam dirusak oleh Siwo dan diperbaiki oleh Siwo juga. Sendirian rebahan sembari mencari akun dari Siwo di IG, namun Jion tidak menemukannya. Dia pun scroll menggunakan laptopnya. Jion mengetahui Siwo nampak culun semasa kuliah, membuatnya terhibur. Esok harinya, Jion menyerahkan konsep smart home AI. Siwo lalu mengajak Jion pergi ke lab AI. Sampai di kediaman Siwo, dijelaskan bahwa rumahnya adalah lab AI projectnya. Diminta Siwo agar Jion mencoba mesin penyedot debu, salah satu prototipe AI. Jion menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, mesin penyedot debu ini kelebihan beban, mulai dari sensor sampai alat pembersih. Siwo pun berujar dia akan memikirkannya lagi. Lanjut, Jion bergerilya keliling rumah Siwo. Jion merasa aneh karena di kamar Siwo hanya ada ranjang. Pergi ke ruangan lainnya, Jion menemukan radio antik yang menurutnya sangat langka. Siwo pun menjelaskan radio ini adalah milik keluarganya. Lanjut lagi, Jion terpana akan kaca yang langsung melihat pemandangan. Siwo lalu menulis di kaca tersebut dan menginfokan kaca ini biasa dia pakai untuk coret-coret. Saat itu mesin pembersih debu menunjukkan layar CCTV yang terlihat menunjukkan aktivitas Siwo di rumahnya. Dan terlihat di cermin tulisan Jion membuatnya tersenyum. Bergegas Siwo mematikan layar dan berujar abaikan saja yang terlihat di layar. Alarm ponsel Jion lalu berbunyi pertanda dirinya harus pulang kerja. Jion kala itu lalu pamit pergi. Menginterview Noah, Siwo mempertanyakan mengapa Noah ingin bergabung dengan tim tugas. Noah pun menjelaskan bahwa sesuai pernyataan dari Jion, Siwo bisa mengendarai tim dan dia menjadi pedalnya. Siwo berujar dia menganggap Jion sebagai pengemudi juga. Diminta oleh Siwo agar Noah menunggu kabar darinya untuk lebih lanjut. Mempresentasikan konsep proyek kepada Siwo, Jion yang butuh tanggapan diminta Siwo agar meeting ini berakhir dulu sampai di sini. Mengajak Jion untuk pulang bareng, namun Jion berujar dia akan meeting dulu dengan Noah. Siwo yang ingin tahu meeting apa, kala itu Jion mengungkapkan dia akan kencan buta kelompok. Bersama Noah, Jion menyadari bahwa kafe tempat kencan buta kelompok milik teman Siwo yang pernah dia kunjungi. Jion ingin kabur namun ia dipaksa masuk oleh Noah dan juga Nari. Di dalam kafe, Jion kikuk karena disapa oleh pemilik kafe. Sementara itu, Siwo menemukan Jion mengungkapkan niatannya merekrut Jion untuk bergabung dengan tim tugas. Mengetahui Jion kerepotan akan kedua anaknya, Siwo pun memperbolehkan jam yang fleksibel kerja untuk Jion. Berujar kesempatan ini bukti terima kasihnya karena berkat Jion dia dapat bekerja sama dengan Jion dan berhasil dengan proyek yang pertama. Diinfokan bahwa selesai proyek AI, Siwo berujar dia akan kembali ke Amerika. Jion berterima kasih akan kesempatannya dan dia menginfokan telah memberikan nomor Hyun kepada Jion karena Jion ingin meluruskan kesalahpahaman tentang Siwo. Siwo pun kaget mendengarnya. Selesai kencan buta kelompok, Jion dihubungi oleh Jion yang menginfokan bahwa proyek AI jika berhasil, maka Siwo akan kembali ke Amerika. Menurut Jion, tim tugas ini hanya sementara. Jion pun langsung lemas mendengarnya. Tiba di kafe, Siwo dikabari oleh Woo bahwa Jion baru saja pulang. Dalam perjalanan pulangnya, Jion menghubungi Siwo. Melihat Siwo di seberang, Jion pun menginfokan bahwa ia akan keluar dari tim tugas. Siwo mengejar Jion meminta alasan keluar dari timnya. Jion pun berujar dia sangat lelah bekerja dengan Siwo.
Siwo pun menyatakan jika karenanya maka itu langkah yang bodoh menurutnya. Orang bisa datang dan pergi, namun karir tetap berjalan. Meminta Jion untuk melupakan percakapan ini. Hendak masuk ke kantor, Noah menerima pesan dari Siwo bahwa ia tidak diterima di tim tugas. Diminta Noah tetap mempertahankan posisinya. Sendirian, Siwo mendapatkan pesan dari Jion bahwa ia cuti hari ini. Dihubungi oleh Siwo, Jion mengabaikan panggilan dari Siwo. Sampai di depan rumahnya, Jion pun melihat Siwo yang meminta Jion bekerja lagi esok hari karena timnya akan hancur. Siwo lalu memberi Jion roti agar dinikmati Jion. Jion mempertanyakan Siwo menganggapnya apa. Siwo pun berujar layaknya seorang adik. Jion lalu menyatakan terima kasihnya dan memanggil dengan panggilan Opa. Esok harinya, Siwo melihat Jion sudah ada di meja kerjanya. Dan Jion dikagetkan dengan Nari dan Jeon yang bergabung dengan tim tugas. Melakukan retreat sebelum memulai proyek baru, Nari menginfokan tidak ada air dispenser dan ia lupa membeli air kemasan. Jion kali itu lalu meminta Siwo dan yang lainnya untuk melakukan pertandingan di mana junior akan melawan senior dalam pertandingan badminton. Pertandingan berlangsung dengan hasil akhir Siwo dan Jion yang kalah. Namun Siwo meminta Jion untuk tinggal saja karena dia yang akan membeli sendirian. Dengan cemberut, Jion pun pergi keluar mobil. Meeting sebentar, semua mempresentasikan ide masing-masing, termasuk Jion yang mempresentasikan lemari es sebagai produk AI yang dapat digunakan sebagai peta rumah. Menurutnya dapat mengetahui keberadaan semua perangkat elektronik termasuk gawai. Siwo pun sangat takjub dengan ide dari Jion. Malam hari berdua dengan Jion, Siwo mempertanyakan alasan sebenarnya Jion ingin keluar dari timnya. Jion lalu mengungkapkan lebih baik sekarang berpisah karena Siwo akan pergi ke Amerika. Menurutnya sama saja mau sekarang atau nanti tim tugas akan dibubarkan. Siwo lalu meminta Jion untuk memintanya agar jangan pergi. Namun Jion mempertanyakan apa hak dia melarang Siwo pergi. Jion pergi dengan membawa amarahnya. Siwo pun terdiam, tidak mengejar. Esok harinya Siwo menghadap Presdir. Dia mengungkapkan meskipun proyek AI berhasil, dia meminta tidak ingin dimutasi ke Amerika. Presdir hanya tersenyum. Berada di ruangannya, Siwo tidak melihat Jion. Seharian Siwo menunggu Jion yang tak ada di meja kerjanya. Penasaran dengan keberadaan dari Jion, Siwo menghubungi Jion. Diangkat oleh Jion, namun tiba-tiba ditutup. Bergegas Siwo mencari Jion. Dibantu oleh security membukakan pintu, Siwo menemukan Jion. Dia berujar mengapa Jion sejauh ini. Jion lalu menyatakan dia tidak ingin menjadi beban dan hanya ingin mensukseskan proyek ini agar Siwo tidak terpaksa harus tinggal lama di sini. Siwo langsung mengungkapkan bahwa ia mengkhawatirkan Jion, meminta maaf karena ia tidak berani mengungkapkan bahwa ia menyukai Jion. Menurutnya, dirinya terlalu malu apalagi dia seorang duda yang pernah gagal membina rumah tangga. Sontak Jion terdiam. Di luar hujan deras, Jion diberi payung oleh Siwo. Menaiki bis namun bisnya mogok, Jion berhenti berteduh dengan payung Siwo. Menghubungi Siwo namun tidak tersambung. Jion lalu sampai di toko ayahnya. Namun dia malah melihat Siwo. Siwo mempertanyakan kenapa Jion ada di tempat ini. Jion berujar ini adalah toko ayahnya. Siwo pun tak menyangka karena ini adalah toko yang biasa ia kunjungi dan ia baru membantu memperbaiki CD player yang harus diperbaiki. Jion tak menduga CD player miliknya diperbaiki oleh Siwo. Melihat radio klasik milik Siwo ada di toko ayahnya, Jion pun mempertanyakan apakah termasuk radio klasik ini yang diperbaiki Siwo. Siwo pun mengiyakan. Jion lalu menawarkan diri untuk membantu memperbaiki radio klasik tersebut. Hal tersebut diperbolehkan oleh Siwo. Sedang memperbaiki berdua, Jion meminta agar Siwo jangan pergi. Siwo langsung mengiyakan dia tidak akan pergi. Saat Jion mengungkapkan perasaannya dan meminta mencium Siwo, dengan perasaan senang Siwo berujar dia amat menantikannya. Mereka berdua lalu memadu kasih. Esok harinya bangun pagi, Jion penuh semangat menerima pesan dari sang kekasih hatinya. Di depan rumah Jion sudah ada Siwo, dan dengan senang Jion menerima herbal ginseng untuk jaga imun. Dan sebuket bunga menurut Siwo bentuk perayaan hubungan mereka.
Di dalam mobil, Jion meminta hubungan mereka dirahasiakan dulu di kantor karena tidak enak dengan kecanggungan yang lainnya jika tahu mereka berpacaran. Siwo lalu berujar sangat sedih setiap hari harus berbohong. Jion juga meminta memaklumi karena ia akan turun di depan karena menurutnya agar tidak dicurigai teman-temannya. Di kantor hendak makan siang, Siwo diajak Jion untuk makan bersama, namun menolak karena kerjaan yang belum rampung. Saat itu Jion meminta rekannya agar tidak mengganggu Siwo. Jion dan Siwo lalu saling memberi kode. Meeting bersama, Jion menginfokan dia kesulitan bernegosiasi dengan departemen dapur yang tidak merespon, terutama Sam. Siwo lalu memiliki ide. Dihubungi oleh Presdir, Sam langsung meminta Noah untuk membantu tim tugas. Noah lalu menemui Jion membantu apa yang dibutuhkan Jion untuk proyeknya. Hari weekend kencan dengan Siwo. Jion melihat adiknya, dia langsung kabur. Sampai di toko kosmetik hendak pergi, Jion dan Siwo kepergok oleh Noah yang masuk ke dalam toko kosmetik. Jion lalu menjelaskan kepada Noah dan meminta Noah untuk merahasiakannya. Jion lalu mempertanyakan siapa lelaki muda yang bersama Noah. Noah pun menjelaskan dia adalah asdos dan tutor bahasa Prancis yang mengajarinya. Diantar ke studio latihan untuk wedding Haejin. Siwo berujar agar kekasihnya hati-hati. Padahal dalam hatinya, Siwo melihat Gaul masuk ke studio latihan. Sampai di lokasi, Jion pun dikagetkan dengan Gaul. Haejin berujar Seungjin mengajak Gaul. Kala itu Siwo tidak mempermasalahkan dan mengajak mereka untuk bergegas latihan. Hari berbeda menemui Hyun sebagai ahli AI. Jion memperlihatkan proposal kepada Hyun. Hyun pun sepakat akan menerima tawaran proyek ini dan akan segera bergabung dengan tim tugas. Sampai di depan rumahnya terlihat Siwo menunggunya. Mereka lalu masuk ke kediaman Jion. Hendak menikmati cemilan malam namun soda membasahi pakaian Siwo. Kala itu Siwo yang bebersih. Dia meminta handuk dan menarik tangan Jion. Esok harinya di ruang latihan studio, Jion pun curhat kepada Haejin bahwa dia sudah berpacaran dengan Siwo. Haejin hanya mengkhawatirkan Jion, tapi menurutnya dia tidak bisa menghalangi Jion. Selesai latihan hendak pulang, Jion dipanggil oleh Gaul yang mengajak makan malam bersama, namun Jion menolak. Dan kala itu datang Siwo mengajaknya untuk pulang. Jion lalu pamit pergi. Di luar, Siwo menawarkan agar Jion kembali masuk bila belum selesai bicara dengan Gaul. Jion lalu masuk kembali, dia menyatakan kepada Gaul bahwa berpacaran dengan Siwo dan meminta Gaul jangan mengganggunya lagi. Keluar menghampiri kekasihnya, Jion meminta maaf kepada Siwo karena tidak mengatakan lebih awal bahwa Gaul ikut tampil. Siwo hanya memaklumi dan dia tidak mempermasalahkan itu. Masuk kantor kembali, Hyun disambut hangat oleh tim tugas. Pulang kerja, melihat Siwo bersama Choi dalam mobil. Jion cemburu buta, otaknya penuh dengan penasaran. Makan malam bersama keluarganya, melakukan perayaan ultah ibunya. Namun Jion harus melihat ketegangan dari kedua orang tuanya. Ibu Jion lalu memberikan surat kelulusan pernikahan di mana ada kesepakatan hidup masing-masing. Namun masih terikat pernikahan meminta agar ditandatangani oleh suaminya. Esok harinya tim tugas melihat dummy produk. Mereka terkejut ketika melihat lemari es yang sesuai instruksi Jion dengan layar yang mini terlihat lebih elegan. Siwo menjelaskan dummy ini hasil pertimbangan tim desain dirasa lebih cocok untuk produk lemari es. Jam berbeda menatap lemari es tersebut, Jion dihubungi oleh ayahnya menyatakan bahwa dia terjatuh dari tangga dan ibu Jion sangat mengkhawatirkannya. Ayahnya meminta agar Jion pergi ke toko dan membalikan pelang toko tutup sementara. Jion pun mengiyakan dan meminta ayahnya agar beristirahat fokus terhadap kesehatan juga ibunya dulu. Hendak ke toko bersama Siwo, kala itu Choi menghubungi Siwo dan saat itu terdengar suara ibu Parubaya memanggil Siwo. Lalu terdengar suara Choi meminta maaf dan menutup telepon. Di toko, Jion meminta penjelasan. Saat itu dijelaskan Siwo bahwa ibu Choi mengalami demensia dan menganggap waktu berjalan 10 tahun yang lalu saat dirinya masih menjadi menantunya. Jion lalu meminta agar Siwo menyelesaikan semuanya. Sementara itu, Jae-in menemui Noah. Mereka lalu berbincang, dijelaskan bahwa dia sangat menyukai Noah dan takut tidak dapat menemui Noah kembali. Saat weekend, Jion menyapa Hyun yang masuk kantor. Hyun lalu masuk ke ruang pameran dan membuat sistem error pada semua perangkat elektronik. Sementara itu, Siwo disambut hangat oleh ibu Choi dan meminta Choi untuk membawakan teh hangat.
Namun tiba-tiba Ibu Choi lupa pada Siwo mempertanyakan siapa lelaki muda di hadapannya. Siwo pun lalu pamit kepada Choi menyatakan dia tidak bisa melakukan ini lagi karena menghargai pasangannya. Saat itu mereka dipanggil karena Ibu Choi pingsan. Bergegas mereka masuk kembali. Di tempat wedding, Hyeji meminta maaf karena dia telah membocorkan kepada Gaul tentang masa lalu Siwo. Jion tidak mempermasalahkan hal itu karena menurutnya ia juga tidak ingin ada yang harus disembunyikan. Tampil dengan bandnya, kala itu Jion mencari Siwo namun belum ada penampakannya. Di kerumunan tamu, Siwo melihat penampilan dari Jion. Bersiap pulang, Jion melihat pesan dari Jeon yang bingung dan memperlihatkan foto lama di IG Choi berdua dengan Siwo telah menikah. Saat itu Gaul datang melihat kegelisahan dari Jion, memastikan bahwa Jion memang harus putus dengan Siwo yang seorang duda. Menurutnya dia merelakan Jion dengan pria yang lebih baik. Saat itu Siwo datang menghampiri mereka dan Jion pun berujar kepada Gaul tidak usah ikut campur. Hendak pulang bersama, saat itu Siwo meminta maaf karena dia terlambat ada urusan mendesak. Jion lalu menyatakan dia tidak sekuat Siwo. Jion meminta maaf dan mempertanyakan mengapa ia harus menanggung masa lalu Siwo. Jion lalu pergi. Naik bis, Jion diikuti oleh Siwo. Berjalan, Jion masih diikuti Siwo. Tanpa sapaan, tetap memperhatikan dari dekat. Bermain arkade, tetap Siwo memperhatikan. Berjalan sendirian kembali, Jion hampir terjatuh. Dia ditolong oleh Siwo yang langsung membenarkan tali sepatu Jion. Saat itu Jion berkata apakah Siwo tidak sakit hati kepadanya. Siwo berujar rasa cintanya untuk Jion jauh lebih besar dibandingkan dengan rasa sakit hati. Siwo kala itu hanya meminta Jion untuk percaya kepadanya. Dia tidak bisa menghapus masa lalunya dan mengendalikan apa yang terjadi ke depannya. Jion berujar dia butuh waktu dulu. Siwo lalu memberikan boneka dari arkade yang ia dapatkan untuk Jion, meminta Jion untuk masuk dan beristirahat. Esok harinya di kantor, Siwo menjadi perhatian karyawan lainnya karena style barunya yang lebih tampak muda. Berbincang dengan Jeon, Jion dipertanyakan mengapa diam saja tidak membalas saat ia mengirim foto pernikahan Choi dan Siwo yang bisa menjadi berita heboh. Menurut Jion, Jeon harus hati-hati dan melupakan ini semua karena berita negatif Siwo akan berdampak pada produk baru yang akan didemokan. Selesai meeting, Jion melihat stiker di laptop Jion sama dengan stiker di meja Siwo yang pernah ia lihat. Langsung membuatnya stres sendirian. Berjalan dengan ayahnya, Jion mempertanyakan tentang Siwo, anak yang selalu datang ke toko. Ayah Jion menyatakan Siwo anak yang kesepian, dia kehilangan ibunya dan gagal berumah tangga. Tapi menurut ayah Jion, walau sendirian, dia tetap kuat. Pasti keluarganya bangga bila selalu di sampingnya. Hendak pulang, Jion yang masih bingung diperhatikan oleh Noah. Jion mempertanyakan apakah Noah tahu Jion punya kekasih. Noah langsung menarik Jion. Jion jujur bahwa dia melihat stiker yang sama antara Jion dan juga Siwo. Namun menurutnya sepertinya mereka bertengkar karena Jion. Jion meminta saran apa dia harus meminta maaf duluan. Noah menyarankan agar pura-pura tidak tahu saja karena semua pasti akan semakin ruwet bila mereka tahu Jion sudah tahu. Saat bekerja, Jion mendapatkan pesan dari Sam yang meminta info tentang aib Siwo. Jion lalu menginfokan ini bersifat pribadi dan sangat intim. Saat diberi foto Siwo dengan Hyun, Sam langsung murka. Dinner dengan Siwo, Jion mempertanyakan mengapa Jion bercerai dengan Choi. Diceritakan bahwa ia dan Choi berteman sejak lama karena ibu mereka berteman dan ingin menjadi besan. Tak disangka mereka satu kampus lalu berpacaran dan menikah, tapi Choi pergi ke Amerika untuk kuliah. Sementara dia harus bekerja di Korsel karena perbedaan waktu dan jarang komunikasi. Pada akhirnya saat Choi kembali ke Korea, dia meminta untuk bercerai. Menurut Siwo, masa lalu yang harus ditanggung oleh Jion masa-masa itu merupakan masa yang paling hampa. Jion berujar dia saat ini ingin memastikan perasaannya tidak akan goyah, perasaan untuk Siwo. Siwo pun memahami hal itu. Bekerja kembali, tim tugas mempersiapkan untuk demo. Esok harinya Jion tidak melihat Siwo. Nari menginfokan Siwo pergi ke rumah sakit karena kemungkinan sering lembur sampai sakit. Selesai istirahat, Jion melihat Siwo sudah ada di mejanya. Menerima pesan dari Siwo, Jion meminta Siwo agar menjaga kesehatan. Siwo membalas dia senang diperhatikan oleh Jion.
Demo Smart Home AI dilakukan oleh Jion dan dibantu oleh timnya. Namun tiba-tiba terjadi sistem error dari semua perangkat. Siwo lalu maju dan menjelaskan Smart Home AI bisa diretas seperti halnya yang dilakukan oleh Hyun. Hyun pun mengakui dia meretas sistem elektronik Smart Home AI. Dijelaskan Siwo untuk itu timnya mengembangkan program keamanan Smart Home AI, yaitu Neo Solution yang bukan sekedar memperbaiki program malware, tapi memakai teknologi blockchain agar semua perangkat terhubung bisa saling melindungi dari ancaman keamanan. Jika satu perangkat bermasalah, maka akan terisolasi agar Smart Home AI lainnya tetap aman. Menurutnya sistem ini terpisah dan punya proteksi berlapis, menyesuaikan dengan gaya hidup pemiliknya. Sontak saat itu, riuh tepuk tangan penonton dan bangga dari Presdir. Selesai demo, Jion mempertanyakan pertunjukan apa tadi. Hyun pun menginfokan dia adalah agen ganda. Noh dan Sam merasa dikhianati oleh Hyun. Jam berbeda, Choi disapa Jim, teman semasa kuliah dulu. Jim tidak menyangka Choi menikah dengan Siwo dan satu kantor. Saat Choi akan menjelaskan, namun Choi dipanggil ke ruang Presdir. Choi pun pamit tak sempat menjelaskan. Hal itu diketahui oleh Sam. Dinner tim tugas, Jion meminta maaf karena dia akan jujur bahwa mendapatkan tawaran dari Sam untuk menggagalkan demo dengan imbalan dijadikan staf senior. Karena tidak ingin diganggu terus, Jion pun membuka skandal panas Siwo dengan Hyun. Sontak semua kaget kekonyolan itu. Jam berbeda dari toilet mengetahui Siwo pulang duluan karena tidak enak badan. Jion juga izin pulang kepada teman-temannya beralasan harus menemani ayahnya yang sedang cedera. Sampai di kediaman Siwo, Jion yang memencet bel tidak ada respon dari dalam kediaman Siwo. Dia lalu menghubungi Siwo namun hanya terdengar suara ponsel Siwo dari dalam. Jion yang panik, dia menggedor-gedor pintu kediaman Siwo dan ternyata Siwo ada di belakangnya memanggilnya. Jion pun merasa lega, dia berujar mengkhawatirkan Siwo. Siwo pun langsung memeluk Jion. Di dalam, Jion meminta agar tidak ada rahasia apapun antara mereka berdua. Siwo pun menyepakati. Jion memeluk Siwo merasa sedih membayangkan kesepian Siwo di masa lalu. Dia berujar sudah tidak peduli lagi tentang masa lalu Siwo dan ingin fokus pada perasaannya kepada Siwo sekarang. Siwo berujar dia pun tidak akan melepas Jion. Membetulkan radio klasik milik Siwo, pada akhirnya radio bisa nyala kembali. Mereka lalu berfoto bersama. Pulang kerja dihubungi oleh Siwo yang mengabari bahwa ia bersama temannya yang akan menandatangani kontrak pembelian produk Smart Home AI. Dipastikan akan pulang besok karena ia sedang di Busan. Sampai di depan rumahnya, Jion dikagetkan dengan maling yang berhasil membobol semua unit apartemen. Mengabari Siwo bahwa ia kemalingan, Siwo pun meminta Jion untuk pergi ke apartemennya dulu dan ia akan pulang cepat. Bergegas masuk ke kediamannya, Siwo dipanggil oleh Jion dan meminta izin memakai pakaian Siwo. Kala itu Siwo hanya tersenyum. Mereka lalu tidur bersama. Siwo meminta Jion untuk tinggal bersamanya. Jion berujar dia akan mencari tempat baru saja. Esok harinya mencari tempat baru untuk Jion, Siwo menilai tempat ini yang paling lumayan dibandingkan yang sudah mereka lihat sebelumnya. Kala itu Jion menyatakan ini terlalu besar untuknya dan harganya di atas budget miliknya. Siwo pun lalu menyarankan agar mereka tinggal bersama. Memberikan pilihan harus tinggal bersama di tempat baru atau tinggal di tempatnya, atau membeli rumah dan melakukan pernikahan. Jion pun kaget, sepertinya dia sedang dilamar. Jion lalu membawa kopernya ke kediaman Siwo. Dia membereskan barang bawaannya. Sepulang kerja, Jion dikagetkan dengan cincin plastik berlian pink yang begitu besar ditempelkan oleh Siwo di jarinya, membuatnya sangat terhibur. Di kantor, Jion disapa oleh Choi yang mengucapkan terima kasihnya kepada Jion dan berujar dia sudah tahu. Jion hanya terdiam. Di kediaman Siwo, Jion meminta izin akan pulang karena polisi menghubunginya mengabari bahwa pencuri sudah ditangkap. Tapi Jion merasa takut meminta Siwo untuk menemaninya. Siwo yang menemani Jion di kediaman Jion, mereka dikagetkan dengan pintu yang dicoba dibuka oleh seseorang dari luar. Menyangka bahwa itu adalah maling, Siwo siap-siap akan menangkapnya. Namun ternyata adik Jion dan ayah Jion yang datang mengantarkan kimchi untuk Jion. Saat itu ayah Jion menatap tajam Siwo. Siwo menyatakan bahwa ia berpacaran dengan Jion. Kala itu ayah Jion langsung meminta Siwo untuk bicara di luar. Ayah Jion mempertanyakan memacari anaknya, apakah untuk menikah. Siwo meminta jangan mencemaskan hal itu karena ia sangat menyayangi Jion.
Pulang dalam keadaan mabuk, Siwo mengantar ayah Jion disambut baik oleh ibu Jion. Siwo pun memperkenalkan diri dengan sopan membuat senang ibu Jion. Saat itu datang adik Jion. Siwo langsung mengedipkan mata memberi kode. Tanpa berkata apapun, adik Jion menyaksikan betapa senangnya ibunya melihat Siwo. Di forum karyawan diberitakan gosip panas, foto pernikahan Choi dan Siwo pun diungkap. Jion langsung mengabari gosip tersebut kepada kekasihnya. Mengetahui hal itu, Siwo langsung pergi ke tim HR meminta unggahan tersebut untuk dihapus. Siwo dan Choi meminta perusahaan bertanggung jawab atas gosip yang tak berdasar tersebut. Di lobi, Sam mempertanyakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Siwo dan juga Choi. Saat itu Siwo memahami ini akal-akalan Sam untuk menjatuhkannya. Sam yang berkelik. Saat itu Jion memegang tangan Siwo, menyatakan bahwa ia selalu bersama Siwo, memperkenalkan diri sebagai kekasih Siwo. Sontak semua yang melihatnya olok dan tak menyangka. Choi lalu berbincang dengan Jion. Dia merasa hutang budi pada Jion dan mengkhawatirkan Jion karena pasti orang-orang membicarakan Jion juga. Hari berbeda, Nari amat tak menyangka Jion berpacaran dengan Siwo. Jion lalu mengucapkan selamat atas resminya hubungan Jion dan juga Siwo. Berada di toilet, Noh meminta agar Sam jangan menghubunginya lagi. Menurutnya sudah cukup kerjasama dengan Sam yang tidak becus. Hari berbeda, Jion menemukan jeruk di mejanya dengan tulisan "Kau menjijikan". Saat mempresentasikan peta Smart Home AI, tiba-tiba perkataan Jion dipotong oleh Noh yang mempertanyakan apakah ini ide Siwo. Siwo menjelaskan ini murni ide dari Jion, dia hanya mengevaluasi sebagai ketua tim. Lanjut, Noh mempertanyakan apakah Siwo yakin tidak mencampur adukan urusan pribadi. Siwo meyakini bahwa ia dan Jion bekerja profesional. Saat itu Noh dan yang lainnya menolak peta Smart Home AI. Menurut mereka terlalu beresiko bila memperbolehkan pesaing mengikuti kemajuan teknologi perusahaan saham. Presiden pun lalu memutuskan bahwa proposal ini harus ditinjau ulang. Menemui HR, Siwo mendapatkan kabar bahwa perusahaan tidak bisa menyelidiki lebih jauh siapa yang menyebarkan gosip Choi dan Siwo karena alasan akun anonim yang sulit diselidiki. HR lalu meminta waktu Siwo untuk interogasi terkait keluhan karyawan akan perlakuan pilih kasih Siwo terhadap Jion. Dalam sesi interogasi, Siwo membantah segala tuduhan namun membenarkan hubungan spesial dengan Jion dan mereka berdua bekerja profesional. Jam berbeda, Choi bertemu HR memberikan file revisi desain lemari es yang diinisiasi oleh ide Jion. Menurut Choi, dia menghargai bakat karyawan yang kompeten. Sementara itu, Presiden memberitahu Siwo untuk meredam apa yang terjadi. Dia akan memindahkan Jion ke cabang perusahaan lain. Namun Siwo menolak hal tersebut. Menurutnya jangan mengorbankan orang yang kompeten. Di kantor, Jion mendapatkan informasi bahwa hanya Jion yang mendapatkan promosi khusus, sementara dirinya tidak. Jion pergi mencoba mencari angin segar. Kala itu dia diledeki oleh Sam yang menyayangkan. Tidak bisa promosi meskipun sudah memacari atasan, tetap posisi Jion mandek. Jion menegaskan berterima kasih atas perhatian Sam, namun menurutnya dia merasakan mandek saat berada di bawah Sam. Menurutnya Sam mencuri ide bawahan dan mempresentasikan ide bawahan seolah milik Sam sendiri. Sam atasan yang paling buruk menurut Jion. Terbawa emosi, Sam menumpahkan air kepada Jion. Jion menegaskan ia akan melaporkan tindakan Sam ini. Saat Sam hendak memukul Jion, Siwo datang meminta hentikan kesombongan Sam. Menurut Siwo, Sam bisa di masa lalu mengeluarkannya dari tim dan memfitnahnya. Namun menurutnya tidak berlaku bagi timnya. Hal tersebut terlihat oleh karyawan lainnya. Hari berbeda, Sam murka kepada Noah karena Noah melaporkan kekerasan verbal kepada HR. Noah membenarkan menurutnya bawahan tidak sepatutnya diperlakukan begitu. Sam lalu meminta agar Noah mencabut pelaporan itu karena jika tidak maka Noah harus siap-siap akan konsekuensi darinya. Bertemu dengan Kim dari tim peneliti, Jion ditawari bergabung dengan tim peneliti karena ia akan menjadi ketua tim pengembangan teknologi masa depan. Menurutnya Jion memiliki kemampuan itu. Jion pun kala itu berterima kasih dan ia akan mempertimbangkannya dulu. Berbincang dengan kekasihnya menginfokan tawaran Kim, Siwo pun percaya Jion tahu keputusan terbaik. Peluncuran resmi produk Smart Home AI dibintangi oleh Gawel. Jion merasa lega masuk ke dalam mobil Siwo. Kala itu Siwo menginfokan dia besok akan mengunjungi ayahnya karena berulang tahun. Sementara itu Noah menginfokan kepada Jae-in bahwa dia akan pergi ke Senegal dinas selama 2 tahun. Saat itu Jae-in mempersilahkan dan memilih mundur dari hubungan spesial yang baru seumur jagung.
Jae-in lalu pamit pergi dan kala itu Noah mengejarnya juga memeluknya meminta tetap bersama. Namun Jae-in tetap memilih pergi meninggalkan Noah. Menikmati dinner dengan ayahnya, Siwo memuji masakan ayahnya yang sangat enak. Saat itu Siwo menyimpan radio klasik dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayahnya. Berujar bahwa radio ini telah diperbaiki, ayahnya bisa mendengarkan siaran radio lagi lewat radio ini. Di luar bersama ayahnya, Siwo melihat Jion menyatakan kepada ayahnya bahwa Jion adalah pacarnya. Ayah Siwo lalu pamit pergi membeli makanan ke swalayan. Sementara Jion menghampiri Siwo dan memeluknya. Saat itu Siwo menyatakan dia menemukan jawaban bahwa ia akan keluar kerja. Sontak Jion pun terdiam. Di dalam rumah dijelaskan bahwa Siwo ingin beristirahat sejenak dan memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Jion menyayangkan apa yang telah Siwo capai selama ini. Siwo pun menegaskan tujuan hidupnya hanya ingin bersama Jion dan hidup dengan tenang. Dinner bersama ayah Jion bersyukur akhirnya ada yang akan menjaga Siwo. Esok harinya Siwo menginfokan pada Presdir bahwa ia akan mengundurkan diri. Namun Presdir tidak memperbolehkan karena menurutnya kehilangan Siwo adalah kerugian yang besar. Presdir lanjut meeting dengan HR dan juga meminta No untuk mengatasi pengunduran diri Siwo agar dibatalkan karena Siwo adalah aset besar perusahaan. No pun kaget mendengarnya. Hendak masuk ke dalam lift, Siwo melihat Sam membawa barang miliknya karena dikeluarkan dari perusahaan. Karena ia diketahui telah memecah belah para karyawan dan juga korupsi yang telah dilakukannya. Meeting dengan bawahannya, Siwo berterima kasih karena keberhasilan proyek Smart Home AI. Dia pun menyatakan membubarkan tim ini dan meminta mereka untuk menentukan tim yang akan dimasuki. Berbincang dengan ibunya, Jion mengungkapkan bahwa dia berpacaran dengan Siwo. Dijelaskan bahwa Siwo adalah seorang duda tanpa anak. Kala itu ibu Jion jelas menentangnya. Mengabari Siwo, Jion meminta maaf atas ibunya yang belum merestui. Kala itu Siwo memahami menurutnya mungkin sekarang dia belum menjadi menantu yang ideal untuk ibu Jion. Bekerja kembali sebagai PLT ketua tim perencanaan, Mo meminta keikhlasan dari rekan-rekannya untuk menjadi mentor dan memperkenalkan karyawan baru bernama Gyu. Secara cepat Jion pun bergegas bersedia menjadi mentor. Di kediamannya, ibu Jion geleng-geleng akan barang-barang yang dikirimkan untuknya dari anonim. Pulang sendirian, Noah dihampiri Park yang memintanya untuk balikan. Kala itu Noah menolak, namun Park bersikap agresif. Dan saat itu Jae-in datang meminta jangan mengganggu kekasihnya. Noah pun menyatakan bahwa hanya Jae-in yang ia cinta. Park pun lalu pergi. Jae-in mengatakan dia akan menunggu Noah pulang. Noah berjanji saat libur dia akan pulang dan dia amat bahagia akan keputusan Jae-in tetap membersamainya. Masuk ke toko suaminya, ibu Jion dikagetkan dengan Siwo yang ada di dalam. Siwo berujar saat ini dia penat, dia memang sering berkunjung ke toko ayah Jion dan membantu memperbaiki elektronik. Saat itu ibu Jion lalu meminta untuk diperbaiki rice cooker miliknya. Dia pun bertanya apa yang menyebabkan Siwo menyukai Jion. Siwo menyatakan dia menyukai segala hal tentang Jion yang berani dan bertanggung jawab dengan ide-ide yang dikeluarkannya. Selesai rice cooker diperbaiki, ibu Jion melihat suaminya dan Jion masuk ke toko. Saat itu, ibu Jion mengungkapkan bahwa ia menyukai Siwo bekerja di Saeum. Siwo pun langsung memberitahu ibu Jion bahwa ia akan berhenti dari Saeum. Sontak ibu Jion memutuskan dia tidak bisa menerima Siwo. Ibu Jion lalu pergi. Jion pun lalu mengejar ibunya dan memeluk ibunya, meminta maaf karena dia mencintai Siwo. Dan dia percaya pada Siwo akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan terbaik. Menghampiri Presdir, Siwo memberikan file yang ia temukan berupa kong kali kong skandal besar yang dilakukan oleh Noh dan juga Sam. Menurutnya akan bermanfaat bagi Presdir. Presdir lalu berterima kasih atas dedikasi Siwo selama ini. Farewell dilakukan dengan sambutan Siwo yang berterima kasih karena dia menemukan kebahagiaan selama bekerja sama dengan rekan-rekannya. Dan Noah pun pamit karena ia akan bertugas ke Senegal. Mereka lalu bersulang merayakan perpisahan tersebut. Sendirian mager, Siwo menikmati kesendiriannya. Di pesawat, Noah mencoba menghubungi kekasihnya, namun kala itu Noah melihat Jae-in di sampingnya. Menurut Jae-in, Noah tidak boleh sendirian. Noah pun bergegas memeluknya dan berterima kasih. Memperbaiki elektronik di toko ayah Jion, Siwo dihampiri Jion yang membawakan makanan. Jion lanjut membantu memperbaiki elektronik. Hari demi hari, Siwo bekerja di toko elektronik ayah Jion.
6 bulan berlalu, Siwoo sebagai CEO perusahaan Siyu, dia meeting dengan para karyawannya. Sementara itu, Jion sudah menjadi manajer di Saeum yang juga sedang memimpin rapat. Bertemu dengan kekasihnya sepulang kerja, Jion amat bahagia. Dia yang hendak terjatuh ditolong oleh Siwoo yang memberinya cincin. Begitupun dengan Jion yang langsung melamar Siwoo. Mereka pun bertukar cincin dan memperhatikan cincin yang mereka pakai. Dan hal tersebut menjadi akhir dari drama See You at Tomorrow. Kerja keras bukan selalu tentang ambisi, terkadang bahasa cinta untuk masa depan. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri, bye!